Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rismawan dengan nomor NPM 10120455. Saya dari kelas C10 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ETS mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, lanjut ke materinya. Definisi filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berarti filosofia. Filosofia ini tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan. Mempelajari filsafat merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Kedudukan filsafat sebagai the mother of science atau induk ilmu pengetahuan. Sebagai induk ilmu pengetahuan, filsafat merupakan muara bagi ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan yang bersifat positivistik, seperti ilmu komunikasi dan teknologi informasi yang baru saja muncul dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut iptek. Menurut Bagus, filsafat menunjukkan bahwasannya manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan, namun terus-menerus harus mengejarnya. Di sini ada 4 cabang ilmu filsafat. Ada metafisika, aksiologi, epistemologi, dan logika. Metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Metafisika ini terdiri atas yang pertama metafisika umum, kemudian ada metafisika khusus. Metafisika umum atau ontologi yaitu ilmu yang membahas segala sesuatu yang ada. Kemudian metafisika khusus. Di metafisika khusus ini ada teodesi yang membahas adanya Tuhan, kosmologi yang membahas adanya alam semesta, dan antropologi metafisik yang membahas adanya manusia. Kemudian aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai. Dalam aksiologi terdapat etika yang membahas hakikat nilai baik buruk dan estetika yang membahas nilai-nilai keindahan. Kemudian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Dalam epistemologi terkandung pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pengetahuan seperti kriteria apa yang dapat memuaskan kita untuk mengungkapkan kebenaran. Kemudian yang terakhir, logika. Logika adalah cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional, menelusuri struktur-struktur argumen yang mengandung kebenaran atau menggali secara optimal pengetahuan manusia berdasarkan bukti-buktinya. Lanjut, filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang diyakini sebagai kenyataan dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila dikembangkan oleh Soekarno. Yang pertama, Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia. Kemudian yang kedua, akulturasi budaya India, Hindu, Buddha, Barat atau Kristen, dan Arab Islam. Filsafat Pancasila menurut Soeharto telah mengalami Indonesianisasi. Semua sila dalam Pancasila adalah asli diangkat dari budaya Indonesia dan selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci ke dalam butir-butir Pancasila. Pancasila sebagai genetipus objektifus. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di dalam Pancasila sebagai filsafat membahas Pancasila yang berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran. Kemudian Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di antara ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kemestaan. Dasar ontologis Pancasila. Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwasanya Pancasila itu benar-benar ada
dalam realitas dengan identitas yang jelas. Kailan menjelaskan dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Manusia di Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila. Manusia Indonesia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa, jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dasar epistemologis Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang heterogen, multikultur, dan multietnik. Dasar epistemologis Pancasila juga berkait erat dengan dasar ontologis Pancasila karena pengetahuan Pancasila berpijak pada hakikat manusia yang menjadi pendukung pokok Pancasila. Bercirikan masyarakat bangsa Indonesia berkeinginan untuk membebaskan diri menjadi bangsa merdeka. Pancasila mengakui kebenaran pengetahuan yang bersumber dari wahyu atau agama, serta kebenaran yang bersumber pada akal pikiran manusia, serta kebenaran yang bersifat empiris berdasarkan pada pengalaman. Kemudian, dasar aksiologis Pancasila. Aksiologi terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila bukan nilai-nilai yang ada dengan sendirinya, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia Indonesia. Kemudian nilai berhubungan secara intrinsik dan ekstrinsik. Nilai intrinsik Pancasila adalah hasil perpaduan antara nilai asli milik bangsa Indonesia dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia. Kemudian Pancasila mencerminkan nilai realitas dan idealitas. Pancasila mencerminkan nilai realitas karena di dalam sila-sila Pancasila berisi nilai yang sudah dipraktikkan dalam hidup sehari-hari oleh bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai-nilai idealitas, yaitu nilai yang diinginkan untuk dicapai. Hakikat sila-sila Pancasila. Noto Nagoro, hakikat adalah segala sesuatu yang mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Hakikat sila-sila Pancasila dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu ada hakikat abstrak, hakikat konkret, dan hakikat pribadi. Sifat hierarkis dan bentuk piramidal dampak dalam susunan Pancasila. Sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila yang lainnya. Sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima. Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dengan demikian, susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.